Persidangan itu akan diawali atau didahului kalau para pihak hadir ya. Kalau para pihak hadir pada persidangan pertama itu akan didahului dengan proses mediasi. Itu terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi atas dasar Perma nomor 1 tahun 2008, maka para pihak diberi kesempatan untuk menempuh upaya mediasi dulu. Sidang perdana pembatalan pernikahan Asmiranda Jonas Rivanno digelar hari ini. Lalu benarkah pengajuan itu bersumber dari kekecewaan Asmiranda dan keluarga atas ketidaktegasan Vano? Seperti apa pula sukacita Pipik saat bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-36? Cerita bahagia apa yang dibawa pasangan Shiren Sungkar Teguh Wisnu sekembalinya dari berbulan madu di Norwegia? Dan seperti apa keseruan Aziz Gagap dan Andre Taulani saat bisa saling melempar candaan di sela-sela jadwal syuting mereka yang padat? Yang akan terangkum bersama kabar dari pesinetron Citra Kirana dan konflik Al dan Farhad Abbas yang belum juga usai. Nah pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Seleb On Cam. Halo, selamat siang pemirsa Global TV. Seleb On Cam kembali hadir menemani Anda selama 60 menit ke depan untuk menyajikan kisah dari public figure secara mendalam. Ketika banyak pengantin baru melewatkan hari-hari mereka dengan cerita cinta yang melenakan, maka tidak begitu adanya dengan pasangan Asmiranda Zatman dengan Jonas Rivanno Watimena. Penyatuan cinta keduanya justru disertai sejumlah polemik, mulai dari urusan keyakinan, pernikahan yang disembunyikan, tuduhan pendustaan agama, hingga akhirnya pengajuan pembatalan pernikahan yang telah diajukan Asmiranda sejak tanggal 7 November lalu ke Pengadilan Agama Kota Depok dengan nomor registrasi 2390-PDT-G-2013-PA-Depok. Dengan demikian resmi sudah pernikahan pasangan ini hanya bertahan selama 20 hari saja sebelum gugatan itu resmi didaftarkan oleh pengacara Asmiranda Afdal Zikri Sarjana Hukum. Ternyata setelah dicek di kepanitraan, perkara yang diajukan oleh saudari Asmiranda itu ternyata memang benar telah didaftarkan di Pengadilan Agama Depok, terdaftar sejak tanggal 7 November 2013 dengan perkara permohonan pembatalan perkawinan. Yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama ini Asmiranda diwakili oleh kuasa hukumnya, Bapak Dr. Andes Afdal Zikri. Dr. Andes Afdal Zikri SHMH. Pertanyaannya, mengapa bahtera rumah tangga keduanya berakhir dengan pengajuan pembatalan pernikahan tak berselang lama setelah mengucap janji sehidup semati? Yang pasti dalam Undang-Undang Kompilasi Islam, pembatalan pernikahan dapat terjadi apabila ada beberapa syarat yang dipenuhi. Di antaranya adanya poligami tanpa izin, perempuan masih memiliki suami lain, perempuan yang menikah dalam masa idah, serta perkawinan dengan paksaan. Dari poin-poin itu lantas apa yang mendasari Asmiranda akhirnya mengajukan pembatalan pernikahannya dengan Jonas Rivanno? Mungkinkah jika ini terkait dengan pernikahan yang dipaksakan ketika Jonas tak berdiri teguh dengan keyakinannya sebagai seorang mu'alaf? Dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 itu ya, seseorang yang ingin mengajukan permohonan pembatalan nikah bisa-bisa saja. Nah, alasan-alasan apa saja yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan itu dijelaskan dalam pasal 27 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Perkawinan tahun 74. Jadi secara normatif memang diatur mengenai permohonan pembatalan perkawinan. Jika melihat ke belakang, maka perpindahan keyakinan Jonas sempat meruncingkan perdebatan. Itulah ketika sang aktor sempat tidak mengakui bahwa dirinya telah sah menjadi seorang mu'alaf.
Walau telah menyampaikan permintaan maaf di hadapan media, namun Jonas lagi-lagi tetap membuat sebuah teka-teki dengan pernyataan bahwa ia pernah menjadi seorang mu'alaf. Lantas mengapa ia bersikap demikian? Sandiwara besar apa yang tengah ia jalani? Saya selaku pribadi, saya juga mencabut semua pernyataan saya yang sebelumnya dan saya membenarkan ya semua memang pernah terjadi, saya pernah menjadi mualaf. Ini tidak juga memudarkan cintaku ke Anda dan kepada Anda. Tidak juga memudarkan cinta saya sama Pak. Kita udah janji berdua, ya kita memang harus menjalani ini berdua. Ya, ini kesalahan buat kita juga, kesalahan berdua, kita tanggung jawab berdua. Dan kita belajar berdua. Kalau buat saya, pernyataan saya tadi biarkan menjadi mungkin opini publik juga bisa berpikir sendiri tentang pernyataan. Jadi saya nggak mau menambah-nambahkan lagi, saya juga nggak mau mengulang. Jonas Rivanno boleh saja mengumbar kata bahwa cintanya tak akan luntur ditelan perbedaan. Tapi kini nyatanya Asmiranda telah mengajukan pembatalan pernikahan. Bukan tidak mungkin inilah buntut dari kekecewaan dari keluarga Asmiranda ketika Jonas tak teguh pada pendirian. Bahkan ramai diberitakan di sejumlah media online jika ayah Asmiranda sebenarnya tak merestui pernikahan Asmiranda dan Jonas Rivanno. Tak hanya itu saja, pernyataan Jonas rupanya juga memancing amarah sebuah organisasi keagamaan di Kota Depok yang menganggap jika Jonas telah melakukan pendustaan agama. Ketika memanggil dari keluarga Asmiranda, khususnya orang tua Asmiranda ini, disampaikan ya tentang penyesalannya bahwasanya dirinya telah dibohongi oleh saudara Jonas Rivanno, yang pada akhirnya dia menyampaikan bahwasanya Jonas Rivanno ini telah menipu dirinya. Jadi itu kasus ini akhirnya diserahkan kepada FKUP Kota Depok untuk ditindaklanjuti. Kan dari surat pernyataan itu sudah jelas bahwa kita sangat kecewa dengan pernyataan dia, dan kita mohon biar dia bisa minta maaf semua ucapan dia melalui media, minta maaf pada umat semua. Kita datang kemari untuk melaporkan Jonas Rivanno masalah pelecehan terhadap agama Islam. Kita nunggu dari jam 11 sampai maghrib. Ternyata jawaban dari pihak Polres Depok bahwa ini bukan wewenang mereka, tapi ini wewenang dari pihak Polres Bogor. Dan itu hasil pengecekan pihak Kasat Reskrim bahwa kejadian ini bukan di Depok, walaupun fakta-fakta yang ada, bukti-bukti yang ada, yang baik tertulis semua itu yang tanda tangan dari Jonas itu ada di Depok. Tapi ada satu hal pasal yang ini harus diproses melalui Polres Bogor. Lantas benarkah pengajuan pembatalan pernikahan itu hanya sebagai awal bagi keduanya memulai babak baru dalam kisah cinta mereka? Mungkinkah jika setelah pembatalan pernikahan mereka dikabulkan, Asmiranda dan Jonas akan menikah lagi di luar negeri? Entahlah, yang jelas hari ini sidang perdana pembatalan pernikahan mereka digelar di Pengadilan Agama Kota Depok. Lantas akankah Jonas Rivanno dan Asmiranda hadir dan duduk bersama di bangku pesakitan dan membatalkan pernikahannya yang sudah terlanjur menimbulkan kontroversi? Ini ada jadwal sidangnya, itu tanggal 27 ya. Karena sidangnya baru akan dimulai pada hari Rabu tanggal 27 November 2013. Jam berapa, Pak? Kita mulai sidang jam 9. Biasanya proses persidangan itu akan diawali atau didahului kalau para pihak hadir ya. Kalau para pihak hadir pada persidangan pertama itu akan didahului dengan proses mediasi. Itu terkait dengan Perma nomor 1 tahun 2008. Jadi atas dasar Perma nomor 1 tahun 2008, maka para pihak diberi kesempatan untuk menempuh upaya mediasi dulu. Pemirsa, meninggalkan polemik rumah tangga Asmiranda dan Jonas Rivanno, inilah kisah Pipik Dian Irawati yang melewatkan ulang tahunnya yang ke-36 tanpa adanya almarhum suami tercinta Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Setelah dapat kejutan dari Umi Tatu dan para sahabat, Pipik memulai hari di usianya yang ke-36 dengan berkunjung ke sebuah yayasan yang menampung puluhan anak penyandang cacat.
Di sini Pipik coba berbagi kebahagiaan, sekaligus mengajarkan keempat anaknya, Adiba, Abizar, Ayla, dan Bilal untuk bersyukur karena mereka diberikan kesempurnaan fisik oleh Sang Maha Pencipta. Maka inilah keceriaan yang diciptakan Pipik bersama anak-anak tanpa daksa yang terabadikan kamera Seleb on Cam.